Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi ya dengan saya masih di Heni Saja Official. Kali ini kita akan belajar tentang pengertian jenis, contoh, dan fungsi dari noun. Silahkan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dalam belajar bahasa Inggris, banyak elemen yang perlu kamu pahami secara satu persatu, mulai dari kata sifat, kata kerja, sampai juga dengan kata benda alias noun. Dengan memahami kegunaan serta definisi tiap elemen ini, kamu akan lebih mudah untuk memahami grammar nantinya. Dalam pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas tentang noun alias kata benda ya dalam bahasa Indonesia, dari definisi sampai jenis-jenisnya. Yang pertama, pengertian dari noun itu sendiri. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Dengan kata lain, kata ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Benda fisik, table, house, phone, floor, water, wine. Konsep abstrak, time, idea, opinion, age, difficulty. Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa noun tidak hanya merujuk pada benda fisik, tetapi juga konsep abstrak yang ada di dunia ini. Kemudian jenis dan contoh dari noun. Berikut jenis dan contoh noun dalam bahasa Inggris. Yang pertama, concrete and abstract noun. Yang kedua, countable and uncountable nouns. Yang ketiga, common and proper nouns. Yang keempat, collective nouns. Yang pertama, concrete and abstract nouns. Apa sih pengertian dari concrete and abstract nouns? Berdasarkan bentuknya, noun dibagi menjadi dua, yaitu concrete noun and abstract noun. Yang pertama, concrete noun. Concrete noun adalah noun yang dapat diamati oleh panca indera, sehingga sifatnya concrete atau merujuk pada suatu benda secara langsung, seperti disinggung di muka. Contoh, book, eraser, bottle, flower, chair, classroom, star, moon, fire. Yang kedua, abstract noun. Abstract noun adalah noun yang tidak diamati oleh panca indera. Dengan kata lain, noun ini bersifat abstrak atau berkonsep kebendaan saja. Noun jenis ini biasanya ditandai dengan akhiran is, h, eng, ng, ion, sion, shen, dom, hood, dan lain-lain. Contohnya kata happiness, emergency, falsehood, freedom, communism, motivation, affection, dan lain-lain. B. Countable and uncountable nouns. Apa ya pengertian dari countable and uncountable nouns? Berdasarkan bisa tidaknya dihitung, noun dikelompokkan menjadi dua, yakni countable and uncountable nouns. Untuk yang pertama, ada countable noun. Countable noun adalah noun yang dapat dihitung. Ciri-ciri dari noun ini adalah 1. Dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 2. Dapat diikuti oleh artikel e dan en dalam bentuk tunggal, dan dapat ditambah akhiran s atau es dalam bentuk jamak. Contohnya
house, one house, three houses, dictionary, a dictionary, dan seterusnya. Catatan. Berkaitan dengan jenis ini, noun yang berbentuk tunggal disebut singular noun. Biasanya diawali dengan an, one, dan noun yang berbentuk jamak disebut plural noun, diakhiri dengan s dan es. Selain itu, perlu dicatat bahwa terdapat noun yang mempunyai bentuk tidak beraturan ketika berbentuk jamak. Mereka tidak ditambah s atau es, melainkan memiliki bentuk sendiri. Noun ini kemudian dimasukkan dalam list of irregular plural nouns. Contoh, man, a man, two men, three men, many men, child, a child, dan seterusnya. Yang kedua, uncountable noun. Uncountable noun adalah noun yang tidak dapat dihitung. Adapun ciri-cirinya berkebalikan dari countable noun, yaitu tidak dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak dapat diikuti oleh artikel e dan en, atau tidak ada bentuk tunggal. Tidak dapat ditambah s dan es, atau tidak ada bentuk jamak. Contoh, milk, a milk, one milk, two milks, cheese, a cheese, one cheese, two cheese. Nah, itu tidak ada bentuk jamaknya. Catatan lagi. Uncountable noun sebenarnya memungkinkan untuk dihitung. Namun yang dihitung bukanlah zat atau substansinya, melainkan takaran atau wadahnya. Karenanya noun ini juga disebut mass noun. Contoh, milk, a glass of milk, two glasses of milk. Cheese, a block of cheese, two blocks of cheese. Mixed noun. Perhatikan baik-baik ya. Mixed noun adalah noun yang bisa menjadi countable dan uncountable, tergantung kondisi atau konteks di mana ia digunakan. Contoh, I saw a hair on the floor. Pada kalimat ini, hair dapat dihitung, ditandai dengan artikel e di depannya. She curled her hair. Hair ketika sudah di kepala tidak dapat dihitung, karena tidak lazim ya untuk dihitung. Berikutnya ada common and proper nouns. Kita juga harus mempelajari tentang apa itu common and proper nouns. Pembagian noun ke dalam common and proper noun merujuk pada apakah suatu noun itu termasuk nama atau spesifik, atau bukan, atau umum. Common noun adalah noun yang mengacu pada hal-hal yang masih umum, sehingga penulisannya tidak menggunakan huruf kapital, kecuali mengawali sebuah kalimat atau judul. Contoh, person, city, country, month, restaurant, park, hall, phone, dan seterusnya. Berikutnya, proper noun. Proper noun merupakan hiponim dari common noun, sehingga acuannya lebih spesifik daripada common noun. Jenis noun ini biasa dikenali dalam bentuk nama suatu hal atau orang, benda, tempat, dan sebagainya. Dan pada umumnya penulisannya mengharuskan huruf kapital, kecuali huruf kecil telah ditetapkan sebagai bagian dari nama tersebut. Contoh, John, Semarang, Indonesia, Julai, dan seterusnya. D. Collective pronouns. Collective pronouns adalah noun yang menunjukkan adanya suatu gabungan, baik itu orang, tempat, ataupun benda. Contohnya sebagai berikut itu ya. Fungsi noun. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa fungsi noun. Secara garis besar, fungsi noun dalam bahasa Inggris adalah sebagai 1. Subjek. Contohnya life is wonderful. 2. Sebagai objek.
Contohnya, the author has published his new book. Yang ketiga sebagai object of preposition, objek preposisi. We are going to fly to Jakarta tomorrow. Yang kelima sebagai subjective complement, penjelas subjek. He is John. Yang kelima objective complement atau penjelas objek. Dan yang keenam modifier of noun phrase, penjelas noun phrase. Dan yang ketujuh adalah head of noun phrase, inti dari noun phrase. Cukup mudah ya belajar tentang noun. Sekian pembelajaran tentang noun. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Silahkan berdoa terlebih dahulu sesudah belajar dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.